Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidaraini amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang kedua coba dibuka nomor 8 dalam buku nomor 8. Iradatuka tajrid ma'a iqamatillah iyyaka fil asbab minasyahwatil khufiyah wa iradatukal asbab ma'a iqamatillah iyyaka bitajrid inqitatun anil himmatil aliyah. Iradatuka tajrid ma'iqamatillah, keinginanmu untuk tajrid, keinginanmu untuk tajrid padahal Allah menempatkan kamu di asbab adalah syahwat yang tersembunyi atau nafsu jahat yang tersembunyi. Sedangkan keinginanmu untuk asbab berarti keinginanmu untuk asbab berarti turunnya atau jatuh dari himmah keinginan yang tinggi, padahal Allah Subhanahu wa taala mendudukkan kamu di makom tajrid. Dalam pembagian rezekinya Allah pada hambanya, manusia ini digolongkan menjadi dua. Jadi hikam yang kedua ini menerangkan tentang Allah mendudukkan daripada golongan bahwa manusia ini ditetapkan dengan kedudukan dua. Keinginanmu iradatuka tajrid ma'iqamatillah, keinginanmu untuk tajrid. Tajrid itu apa? Artinya itu melepas daripada usaha. Orang yang didudukkan di makom tajrid niku pun beten sah usaha, padahal Allah menempatkan kamu di makom asbab. Asbab niku artinipun inggih menika orang yang berusaha, orang yang berikhtiar. Jadi keinginanmu ke kita ini ingin untuk di makom tajrid, sedangkan Allah menempatkan kamu di makom asbab, maka itu adalah syahwat nafsu jahat yang tersembunyi di dalam diri kita. Begitu sebaliknya, ketika Allah keinginanmu untuk asbab, sedangkan Allah meletakkan dirimu di makom tajrid, maka itu akan turun daripada makom atau himmatul aliyah, makom yang tinggi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia teng alam dunya niki dawuhipun Allah dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Gusti Allah menciptakan jin dan manungsa niku kecuali dikengken nyembah ning ngersane Gusti Allah, dikengken nyembah, dikon ibadah dateng Gusti Allah. Digambarkan kados dene, apakah terus mboten oleh nyambut gawe, enggak boleh yang lain kon ibadah tok nggih mboten. Boleh, silahkan nyambut damel monggo, perbuatan yang lain monggo, tapi pada intinya bahwa manusia diciptakan teng alam dunya niki cuma dikengken ibadah ning ngersane Gusti Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Diumpamake dimudahkan seperti kados contohnya HP. HP ini tujuannya untuk komunikasi, untuk SMS, untuk telepon, itu sing penting teng mriku. Tetapi teng HP niku macam-macam isine nggih, enten game, enten lagune, enten malih napa nggih, macam-macam.
macam-macam daripada isi HP. Ketika disetel lagu, ketika wonten telepon, maka lagu ini akan hilang, akan kembali kepada menerima telepon. Ketika disetel apa game, Mbak Midamel game, maka ketika ada telepon, gamenya akan mati, kan akan suara untuk mengangkat daripada telepon. Karena apa? HP pada intinya adalah untuk komunikasi. Begitu juga manusia teng alam dunia ini pada intinya kula jenengan iki dikengken ibadah. Maka boleh kita ke sawah, kerja dimanapun, di bangunan, di sawah, di kantor. Tetapi di saat kau dipanggil oleh Allah, jamnya ibadah kepada Allah, maka harus kau tinggalkan, kembali kepada Allah. Begitu juga HP. Ketika kamu setel yang lain, tapi ketika ada panggilan, maka semuanya itu hilang. Kalau tidak bisa hilang, seandainya berarti HP-nya ini error. Ketika ada panggilan tidak nyaut, setel lagu, maka ini HP-nya error. Begitu juga diri kita. Ketika disibukkan dengan dunia, ketika ada panggilannya Allah untuk beribadah, kok tidak mendatangi daripada panggilan, berarti kulon jenengan niki dalam keadaan error. Terus ini dipanggil, karena Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kulon jenengan diciptai Gusti Allah ini pada intinya untuk beribadah kepada Allah. Terus wong ibadah ini ingin menikah ada sesuatu yang menunjang untuk sanguning ibadah. Untuk sanguning ibadah niku kudune dibutuhkan tempat, dibutuhkan pakaian, dibutuhkan juga kekuatan biar kuat untuk berdiri untuk sholat. Maka ini diperlukan dengan yang namanya adalah sesuatu yang menunjang untuk ibadah kita kepada Allah. Menika Gusti Allah menggolongkan daripada dua di dalam kitab hikam ini, ada yang golongannya pun tajrid dan ada golongannya pun asbab. Golongan tajrid niku napa? Hati. Cek. Golongan tajrid ini Allah meletakkan di tajrid ini makom tinggi. Tajrid ini ialah kebutuhannya ini dipun siapkan dini Allah ini makom tajrid tanpa berusaha, mboten nyambut gawe, ya nyambut gawe sekedari. Tetapi nak makom asbab iki kedah usaha, kedah ikhtiar. Lah orang yang berikinan di makom tajrid, padahal Allah meletakkan dirinya di makom asbab, maka ini di dalam hatinya ada nafsu yang tersembunyi, ada nafsu yang jahat. Ketika Allah meletakkan kamu di makom asbab, ya di asbab, usahalah, bekerjalah. Ketika Allah meletakkan kamu di makom tajrid, maka janganlah engkau berusaha, karena akan membawa tidak akan berhasil di dalam usahamu, karena Allah meletakkan dirimu di makom tajrid. Ini bedanya. Terus tanda-tandanya orang yang diletakkan di makom tajrid itu nopo? Tanda-tandanya orang yang diletakkan di makom asbab niku nopo? Di antaranya tanda-tandanya orang yang diletakkan Allah di makom asbab, yang pertama ialah usahanya cukup untuk keperluan kita dan bisa untuk menolong saudara kita yang lain. Ini berarti orang di antara tanda-tanda orang yang diletakkan di makom asbab, orang yang berusaha. Yang kedua, usahanya atau ikhtiarnya itu dijalankan, usahanya yang dia jalankan tidak melalaikan daripada zikir kepada Allah. Maka tadi
usahanya atau usahanya dia, ikhtiarnya dia ini tidak sampai melalaikan untuk beribadah kepada Allah. Dalam waktu azan maka dia berhenti menjalankan ibadah. Ini berarti tidak melalaikan daripada zikir kepada Allah, ibadah kepada Allah. Ini ciri orang yang diletakkan Allah di makam asbab. Yang ketiga cirinya ialah usahanya atau ikhtiarnya tidak membawa dia. Yang ketiga usahanya atau ikhtiarnya tidak membawa yang dikerjakan kepada perkara yang haram, jatuh kepada riba. Yang keempat ialah usahanya, ikhtiarnya itu membawa dirinya untuk bergaul kepada orang-orang yang baik. Yang kelima, menjauhkan daripada orang-orang yang jahat. Dan yang keenam ialah niatnya yang baik. Jadi ini tanda-tanda orang yang diletakkan Allah di makam asbab. Ketika kok ada itu, berarti Allah ridho. Ridho Allah mendudukkan diri kita itu di makam asbab. Ada niat yang baik, usaha kita tidak melupakan daripada zikir kepada Allah, dan tidak menyebabkan kita kepada hal-hal yang haram dan yang hal-hal yang jahat. Maka ini ketika terjadi di dalam diri kita sehari-hari seperti itu, dan usaha kita cukup untuk keluarga, bahkan bisa untuk menolong orang lain, untuk sedekah, berarti kita itu ditetapkan oleh Allah di makom asbab. Itu ciri-cirinya, tanda-tandanya. Sedangkan tanda-tandanya orang yang diletakkan Allah di makom tajrid, yaitu bisa dibuka di halaman 9 itu. Tanda-tandanya ditemukan Allah di makam tajrid, rizkinya diperoleh tanpa banyak usaha, dilalai wonten mawon, rezeki yang diparingi oleh Allah. Yang kedua ialah bila ada permasalahan rezeki, maka hati dan pikirannya tidak berubah, tidak terlalu susah. Ketika mboten duwe lagi yang susah niki, lagi dalam keadaan mboten gadah yatra, dalam keadaan keluarga ini mboten terbebani akalnya, ndak terbebani pikirannya dengan keadaannya. Berarti ini tanda-tanda orang yang diletakkan di makom tajrid oleh Allah. Usahanya mboten gadah usaha, tapi rezeki ini go anten mawon. Dilalai rezeki tuki mawon, go lewat go nyuwuk napa macam-macam Allah memberikan rezeki. Dan di dalam pikirannya, dalam keadaan dia diuji oleh Allah, tidak terbebani dengan keadaannya. Maka ini tandanya orang yang diletakkan di makom tajrid. Seandainya kita diletakkan oleh Allah di makom asbab, harus berusaha berkali-kali, ini gagal terus, usaha lagi gagal. Bahkan ketika usaha memberiku ada riba, ikut bank dan sebagainya, maka ini berarti Allah tidak ridho di situ. Usaha lagi gagal lah, berarti kita barangkali Allah meletakkan kita di makom tajrid. Coba kita diam sejenak, 1 bulan 2 bulan, gak merasa begitu tenang dan rezekinya ada, berarti Allah meletakkan kita di makom tajrid. Disitulah bedanya di antara makom hasab dan makom tajrid. Begitu juga ketika kita diletakkan oleh Allah tadi di makom asbab, kok kepingin tajrid, wis aku ndak usah usaha, wis aku tak diem, tak ibadah Allah ini, tak ibadah aja, berarti kita maksiat kepada Allah. Ketika kita diletakkan di makom asbab tadi, ciri-cirinya asbab yang tersebut terjadi. Yang tersebut ketika usahanya kita cukup untuk keluarga, tidak melalaikan daripada ibadah kita, dan tidak di dalam usaha kita ini tidak ada perkara yang haram. Nah, ini adalah tanda-tanda bahwa kita ini diletakkan Allah di makom asbab. Tidak usah macam-macam meneng mawon. Ampun. Cek. Jadi mboten usah coba-coba temriku terus duduk meneng, mboten usaha, mboten ikhtiar.
maka ini malah menyebabkan Allah tidak ridho kepada kita. Begitu juga orang yang diletakkan di makom tajrid, ojo coba-coba ingin usaha buka toko seandainya, atau kepingin berkebun dan sebagainya. Ini juga dia maksiat kepada Allah kan, dan dia akan jatuh di tempat yang tinggi ke bawah. Karena makom tajrid adalah makom yang tinggi, min himmatil aliyah tadi, iradatukat tajrid ma'ikomatillah iya kafil asbab minasyahwatil khofiyah. Ketika keinginanmu untuk tajrid sedangkan Allah meletakkan dirimu di makom asbab, maka ada nafsu syahwat yang jahat tersembunyi di dalam diri kita. Begitu sebaliknya, keinginanmu untuk berasbab sedangkan Allah meletakkan dirimu di makom tajrid, maka inhitatun anil himmatil aliyah, kamu akan turun daripada makom yang tinggi kembali kepada makom yang rendah. Alhamdulillah, sedikit mudah-mudahan manfaat. Kalau yang membingungkan ya kita ulang-ulang tentang ini, bisa ditanyakan seandainya mudah paham ya. Sakit ditanyain, kita belajar bersama, mudah-mudahan manfaat. Kirang langkung minasamidinas syaratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.